Birokrasi. Birokrasi sendiri berasal dari kata biro dan kratia yang berarti pengaturan dari meja ke meja. Dalam pembendaharaan bahasa pada abad ke-18, biro atau bureau yang diartikan sebagai meja tulis selalu diartikan sebagai di mana para pejabat itu bekerja. Dalam bahasa Prancis menjadi bureaukratie, dalam bahasa Jerman menjadi burokratia atau birokrat. Birokrasi sendiri mempunyai arti yaitu sistem administrasi dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintah dan melayani masyarakat, yang melakukan tugas kesehariannya secara terstruktur dalam hierarki yang jelas, serta berdasarkan aturan yang telah tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Birokrasi juga merupakan organisasi modern yang secara baku memiliki seperangkat aturan yang mempola jalan kegiatan kerja. Segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kerja diatur secara legal dan formal, dan setiap tindakan personilnya diformat oleh aturan organisasi. Pengertian birokrasi menurut para ahli. Di sini salah satunya ada Fritz Morstein Marx, ilmuwan administrasi dan politik kebangsaan Jerman dan Amerika. Birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis dan dilaksanakan dalam sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintah. Lalu ada menurut Rian Nugroho Dwijowito, penulis buku yang berjudul Otonomi Daerah. Birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Lalu juga ada pengertian birokrasi menurut Peter M. Blau dan Charles H. Page, sosiolog asal Amerika. Beliau mendeskripsikan birokrasi yaitu suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Mungkin segitu dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sejarah birokrasi dan sistem birokrasi di Indonesia. Pada abad ke-16 sebelum kedatangan bangsa barat di Indonesia, sebagian wilayahnya menganut sistem kekuasaan dengan pengaturan masyarakatnya yang menganut sistem kerajaan, baik yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Dalam sistem kerajaan, pemegang kekuasaan tunggal dan absolut berada di bawah pimpinan seorang raja, yang mana segala keputusan ada di tangan raja, dan semua masyarakat harus tunduk dan patuh pada kehendak sang raja. Birokrasi pemerintahan yang terbentuk pada saat itu adalah birokrasi kerajaan. Contohnya, pada Kerajaan Mataram sebagai salah satu contoh kerajaan di Nusantara menerapkan sistem birokrasi yang dibagi menjadi dua, yaitu birokrasi pemerintahan pusat atau keraton dan birokrasi pemerintahan daerah di luar keraton atau mancanegara. Birokrasi pemerintahan pusat dipimpin langsung oleh raja yang berkuasa berdasarkan pada garis kekuatan karismatik tradisional. Sementara itu, wilayah kekuasaan birokrasi pemerintahan daerah meliputi daerah-daerah di luar keraton dan di daerah-daerah pesisir. Pada masa Kerajaan Mataram, hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah bersifat dekonsentrasi atau bahkan sentralis. Raja berusaha menguasai birokrasi dengan pejabat-pejabat daerah yang sangat ketat melalui pengangkatan para keluarga kerajaan, termasuk menempatkan pejabat pengawas yang dikoordinasi oleh Wedana Bupati untuk menjamin loyalitas para pejabat di daerah kepada pemerintahan pusat. Aparat kerajaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan raja.
Di dalam pemerintahan pusat atau keraton, urusan dalam pemerintahan diserahkan kepada 4 pejabat setingkat menteri yang disebut Wedana Lebet dan dikoordinasikan oleh seorang pejabat setingkat menteri koordinator yang disebut Pepatih Lebet. Pejabat-pejabat kerajaan tersebut masing-masing membawahi pegawai atau abdi dalam yang jumlahnya cukup banyak. Daerah di luar keraton seperti daerah pantai, raja menunjuk bupati-bupati yang setia kepada raja untuk menjadi penguasa daerah. Para bupati tersebut biasanya merupakan bupati lama yang telah ditaklukkan raja, pemuka masyarakat setempat, atau saudara raja sendiri. Pengawasan terhadap kinerja bupati dilakukan oleh pejabat tinggi pengawas atau wedana yang ditunjuk oleh raja. Tindakan pengawasan tersebut disebabkan posisi bupati memiliki bawahan yang pola hubungannya dikembangkan sama seperti hubungan antara raja dan para bawahan atau abdi dalam. Peran bupati di sini sangat otonom. Lalu, di masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem birokrasi yang berlaku ditunjukkan untuk mendukung berkembangnya pola paternalistik yang telah menjiwai sistem birokrasi pada era kerajaan. Namun dalam perkembangan selama pemerintahan kolonial berkuasa di Indonesia, terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan dengan memberlakukan sistem administrasi kolonial dan sistem administrasi tradisional yang masih tetap dipertahankan oleh pemerintahan kolonial. Birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara hierarki yang puncaknya pada Raja Belanda. Dalam mengimplementasi kebijakan pemerintahan di negara-negara jajahan, Raja Belanda dibantu dengan menyerahkan kepada wakilnya, yakni seorang gubernur jenderal. Kekuasaan dan kewenangan gubernur jenderal meliputi seluruh keputusan politik di wilayah negara jajahan yang dikuasainya. Gubernur jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para gubernur dan residen. Gubernur merupakan wakil pemerintahan pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas oleh controller. Lalu selanjutnya pada era Orde Lama di mana Indonesia saat itu sedang menata bangsa, dalam pengaturan birokrasinya telah menjerumus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi negara federal atau negara serikat berdasarkan Konstitusi RIS pada tahun 1950 melahirkan kondisi dilematis dalam cara pengaturan aparatur pemerintahan. Terdapat dua persoalan dilematis menyangkut aparat birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan Republik Indonesia, tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada pemerintahan Belanda yang memiliki keahlian, tetapi dianggap berkhianat dan tidak loyal terhadap negara Republik Indonesia. Seiring bergantinya kabinet pada Orde Lama menyebabkan birokrasi menjadi terfragmentasi secara politik. Peristiwa pemberontakan G30 SPKI menjadi sebuah awal kepemimpinan Soeharto. Dalam langkah beliau mensentralisasi birokrasi dari pengaruh kepentingan partai politik, termasuk membubarkan PKI. Pembersihan birokrasi dari pengaruh-pengaruh partai politik dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 12 tahun 1969 yang meletakkan birokrasi sipil di bawah kontrol pemerintah pusat. Pemerintah Orde Baru memiliki 3 pilar kekuatan utamanya, yakni militer, Golkar, dan birokrasi pemerintahan. Birokrasi sebagai salah satu pilarnya kekuatan Orde Baru menempati posisi strategis dalam memainkan peran politiknya sebagai regulator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanaila Alfael Silmi dengan NIM 1903030. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi birokrasi. Menurut Michael Geroskin, menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi dalam suatu pemerintahan modern. Yang pertama, fungsi administrasi. Fungsi ini meliputi administrasi pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpulan informasi. Dan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Yang kedua, ada fungsi pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Selanjutnya, fungsi pengaturan atau regulation. Fungsi ini biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan antara dua pilihan, kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Yang terakhir ada fungsi pengumpulan informasi atau information gathering. Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok. Yang pertama, apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Oleh sebab itu, maka badan birokrasi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Selain pendapat Michael Geroskin, Andrew Haywood juga mengutarakan sejumlah fungsi yang melekat pada birokrasi. Yang pertama, fungsi administrasi. Fungsi ini serupa dengan yang diutarakan Roskin, bahwa fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Kemudian, sehubungan dengan fungsi ini, Haywood membedakan dua peran di tubuh pemerintah. Yang pertama, peran pembuatan kebijakan dalam mana peran ini ada di tangan politisi, dan yang kedua, peran pelaksanaan kebijakan dalam peran ini ada di tangan birokrat. Yang kedua, ada nasihat kebijakan atau policy advice. Birokrasi menempati peran sentral dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Ini akibat birokrasi merupakan lini terdepan dalam implementasi suatu kebijakan. Mereka adalah pelaksananya. Sebab itu, masalah dalam suatu kebijakan informasinya secara otomatis akan terkumpul di birokrasi. Haywood juga membedakan 3 kategori birokrat, yaitu top level civil servants, middle ranking civil servant, dan junior ranking civil servant. Selanjutnya ada artikulasi kepentingan. Kendati bukan fungsi utamanya guna mengartikulasikan, tetapi birokrasi kerap mendukung upaya artikulasi dan agregasi kepentingan. Yang terakhir ada stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilisator politik dalam arti fokus kerja adalah stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Peran ini utamanya kentara negara-negara berkembang dalam mana pelembagaan politik demokrasi mereka masih kurang handal. Secara akademik, fungsi birokrasi adalah penyelesai masalah atau aware of solution. Namun dalam prakteknya ini bagian dari masalah atau part of the problems. Hal ini kemudian yang menyebabkan malasnya masyarakat berurusan dengan atau pemerintahan. Selanjutnya ada macam-macam birokrasi. Yang pertama, the cabinet departments atau departemen-departemen di dalam kabinet. Birokrasi ini terorganisir ke dalam departemen-departemen yang dibagi berdasarkan tugas yang dimiliki. Contohnya seperti Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, dan sebagainya. Tugas utama dari deretan departemen ini adalah melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan oleh lembaga yudikatif maupun eksekutif. Yang kedua ada federal agencies atau agen-agen federal. Agen-agen federal merupakan tangan kanan dari lembaga kepresidenan yang dibentuk dan dipilih secara langsung oleh presiden yang tengah menjabat pada saat itu. Misalkannya saja seperti Batan atau Badan Tenaga Atom Nasional dan LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Yang ketiga ada Federal Corporation atau perusahaan-perusahaan federal milik federal.
Birokrasi ini memadukan fungsinya sebagai lembaga pemerintah sekaligus lembaga bisnis. Contohnya di birokrasi Indonesia adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, Perusahaan Listrik Negara atau PLN, dan Garuda Indonesia Airways atau GIA. Yang keempat, Independent Regulatory Agencies atau agen-agen pengaturan independen. Pembentukan birokrasi ini karena adanya kebutuhan untuk menyelenggarakan regulasi ekonomi pada dunia bisnis, yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi jenis ini di Indonesia dapat dicontohkan seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri birokrasi. Yang pertama, jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditentukan tidak dipilih berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Yang kelima, pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau pada pokoknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Yang ketujuh, para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Yang kedelapan, promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber. 1. Kerja yang ketat pada peraturan. 2. Tugas yang khusus. 3. Kaku dan sederhana. 4. Penyelenggaraan yang resmi. 5. Pengaturan dari atas ke bawah. 6. Berdasarkan logika. 7. Tersentralisasi. 8. Taat dan patuh. 9. Disiplin. 10. Terstruktur. Dan 11. Tanpa pandang bulu.